Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Dewa Ngabisana dengan NIM G0024223 dengan dari kelompok SGD A1 dengan Aslep Barada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi dari Inhal Anatomi PT saya. Selamat menyaksikan. Ya, di sini perintahnya adalah membahas tentang struktur anatomi perineum, baik pada wanita maupun pada pria. Jadi secara definisi dulu ya. Secara definisi itu perineum adalah area anatomi yang terletak di bawah diafragma panggul, di area simfisis pubis, di tulang kemaluan, di anterior, dan tulang ekor atau koksi di posterior. Lalu secara klinis, perineum ini definisikan sebagai area permukaan antara bukan urogenital dan juga anus. Nah, di perineum ada pembagian area ya, segitiga. Yang di atas ini adalah segitiga urogenital dan yang di bawah adalah segitiga anal. Kalau pada pria, di segitiga urogenital terdapat penis. Kalau di anal ada anus. Lalu untuk struktur dasarnya, perineum ini tuh terdiri dari lapisan kulit, jaringan subkutan, otot, saraf, dan juga pembuluh darah. Pusat perineumnya adalah badan perineum. Massa fibromuskularnya itu yang penting untuk integritas dasar panggul. Nah, untuk anatomisnya sendiri, jadi di perineum ini terdapat beberapa otot. Yang saya highlight di sini ada otot sphincter uretra eksternal, itu gunanya untuk mengontrol keluarnya urin. Lalu ada otot ischiocavernosus, itu fungsinya untuk berperan dalam fungsi ereksi. Lalu otot transversus perinei superficialis, itu fungsinya untuk membentuk diafragma pelvis. Dan juga di sini ada ada bulbus spongiosum juga di sini ya, musculus bulbus spongiosum. Lalu untuk organ di sini terdapat uretra. Dia sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dan air mani. Lalu ada anus, dia itu bukan untuk mengeluarkan tinja. Dan juga badan perineum, dia itu titik pertemuan antar otot. Fungsinya apa sih? Jadi fungsi dari perineum ini untuk mendukung utamanya, yang paling utamanya adalah untuk fungsi untuk buang air kecil gitu, buang air besar, lalu untuk berfungsi juga sebagai saat kita ereksi dan ejakulasi kalau pada pria, dan juga untuk mendukung struktur panggul. Lanjut kita ke wanita. Nah, kalau di wanita ini yang membedakan itu di area urogenital ya. Jadi sama kalau di wanita, tapi kalau otot-ototnya sebenarnya sama sih, ada bulbus spongiosum, ada ischiocavernosus, lalu ada sphincter eksternal dan juga internal, lalu ada levator ani. Dan tapi kalau di organnya beda. Di sini kalau di segitiga urogenitalia feminina, dia itu ada vagina. Lalu kalau di regio analnya sama anus ya. Jadi vagina ini saluran yang menghubungkan yang untuk hubungan seksual dan jalan lahir. Lalu ada juga badan perineum ya, yaitu penting untuk dukungan dasar panggul terutama saat wanita bersalin. Lalu ada vulva, yaitu keseluruhan organ kelamin astral wanita. Fungsinya apa sih? Ya, sebenarnya sama juga, yaitu mendukung organ panggul, lalu mengontrol buang air kecil dan buang air besar, lalu berperan dalam fungsi seksual. Tapi kalau di wanita perlu digarisbawahi di sini fungsinya nambah, yaitu untuk memfasilitasi persalinan. Perbedaannya apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah kalau wanita tuh ada functional reproduction. Jadi fungsi untuk bersalin ya, peran penting dalam persalinan. Nah, kehadiran vagina ini pada wanita itu mempengaruhi susunan otot dan struktur perineum. Dan juga ada di wanita tuh perineum wanita rentan terhadap trauma selama persalinan seperti robekan perineum. Tadi saya membahas tentang robekan perineum, jadi kurang afdol lah kalau kita nggak bicara tentang implikasi klinis. Jadi
Infeksi klinis ini sebenarnya lumayan banyak juga di sini. Yang pertama tadi saya bahas robekan perineum, ini sering terjadi selama persalinan pervaginaan. Lalu ada inkontinensia urin dan fekal, yaitu kelemahan otot perineum dapat yang menyebabkan inkontinensia. Lalu juga ada prolaps organ panggul, yaitu kelemahan dasar panggul dapat menyebabkan organ panggul turun. Yang terakhir ada nyeri perineum. Ini nyeri ya, yang disebabkan oleh cedera, infeksi atau kondisi medis lainnya. Oke. Selesai. Ya, selesai. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.